ya. Lambat banget ya berubah-berubahnya. Baik, jadi abang kakak, inspirasi BK PAK itu muncul dari atau biasa kita belajar di materi ada yang disebut impartasi ya, impartasi dari Tuhan kepada seorang hamba Tuhan, yaitu Parasian Tambunan dan saudara Lili Solang. Ini suami istri ya, yang muncul inspirasinya itu 26 Juni 94. Pasti ada yang belum lahir waktu itu ya, tapi firman Tuhan kemarin pelantikan dari dalam kandung, sebelum engkau dalam kandungan ibumu aku telah menentukan ya, telah menetapkan engkau. Jadi sebenarnya Bang Kakak walaupun belum lahir, visi ini diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada seorang hamba Tuhan, berarti saudara sudah dipersiapkan menjadi pemimpin. Dan 4 baru muncul inspirasi Yohanes 17 ayat 21 supaya mereka semua bersatu. Ya, ini doa Tuhan Yesus. Ya, supaya gereja-gereja, anak-anak Tuhan, semua organisasi-organisasi Kristen itu bisa bersatu. Lalu mulailah didoakan oleh hamba Tuhan ini, Bang Parasian dan Kak Lili tahun 96. Kemudian abang kakak proses pembentukannya ya dari mulai dirintis. Jadi kawan-kawan dari Posa Unkris ya, khususnya yang dari Posa Unkris, kawan-kawan ini harus yang betul-betul merasa memiliki sekali BK PAK itu, karena dimulai dari Posa Unkris, di kampus Unkris, karena hamba Tuhan tersebut melayani saat itu di kampus-kampus yang ada di Kalimalang, Borobudur, Unkris, Setia Swadaya, ya, dia melayani di beberapa kampus waktu itu. Lalu jadi perintisannya dimulai dari seorang ketua POSA waktu itu, Bang Fajar ya, Bang Fajar dan Kak Linda Susanti. Ini dulu staf full timer tapi sekarang sudah resign dari BK PAK, tapi Bang Fajar masih terus di BK PAK ya. Nah, karena Bang Fajar ini di semester akhir pada waktu itu, perintisan ini dimulai dan dia mau bekerja di Batam ya, sehingga akhirnya perintisan berikutnya diserahkan kepada Bang Beni dan Kak Ine. Dulu belum suami istri, ternyata Tuhan pertemukan dan akhirnya Tuhan satukan menjadi suami istri ya. Nah, jadi mereka itu ya sebenarnya kalau kita bisa bilang orang kedua di BK PAK ya, setelah Bang Parasian dan Kak Lili sudah tidak ada. Nah, kita masih punya seorang sejarawan, Bang Beni dan Kak Ine, dan ada Bang William Pangaribuan, ini sekarang ada di Timika ya, ada di Papua ya, Bang William ini di Papua. Nah, jadi tahun 97-98 dilanjutkan oleh Bang Beni dan Kak Ine dan Bang William. Kemudian mulailah ya abang kakak ada pertemuan-pertemuan dari beberapa kampus ya, terutama dari KSKK. Ini abang kakak yang dari Unsada, dulu belum PO Unsada ya, belum PO Unsada, masih namanya KSKK ya. Ini ada Bang Alfred yang menghadiri. Kemudian ada Universitas Borobudur, ini kampus saya, S1 saya. Kemudian ada Posa Unkris juga, nama-nama mereka mulai 31 Januari 98 mereka mulai ya menandatangani persiapan pembentukan. Jadi Bang Beni udah mulai melibatkan orang-orang ini. Kemudian 11 Mei 98 bertambah kampusnya. Ada Emputan Tular. Ya, Emputan Tular ikut-ikut bergabung mau menandatangani pendirian BK PAK ini. Nah, walaupun pada saat 11 Mei 98 nama-nama pengurus dari KSKK itu berubah karena adanya perubahan pengurus di KSKK. Nah, lalu 4 kampus 11 Mei mereka mulai mempersiapkan pendirian BK PAK. Baru tanggal 18 Juni 98, ini yang tadi pagi saya pusing lihat ini, tadinya 18 Agustus slide yang dibuat Bang Parasian. Ya, tapi ternyata 18 Juni 98 di kampus Emputan Tular. Ya, kawan-kawan, di kampus Emputan Tular itulah disepakati
ditandatangani abang kakak pendirian BKPAK. Ya, ini ada 16 orang pendirinya saat itu yang menandatangani ya, yang menandatangani sepakat untuk mendirikan BKPAK ini. Nah, jadi nama-namanya ini yang masih ada, Bang Beni, Kak Ine, saya masih beberapa yang nggak kenal ya. Bang Raja Sirait saya kurang kenal, Budi saya kurang kenal, Edwin, Christine Rianti, ini bukan Christine Rianti Butar-Butar ya. Ruth Napitupulu saya masih pernah ketemu. Ya, Meta, Desi, Sondang, Wilson, ya enggak, berapa orang aja nih kawan-kawan yang saya tahu. Kemudian 30 September 2001 mulai pergerakan BKPAK. Ya, ada pergerakan terus, bertambah lagi Setiami ya, bergabung lagi Setiami, lalu terbentuk kepengurusan. Oh tadi ini Dewan Penanggung Jawab. Dulu masih namanya Dewan Penanggung Jawab, Bang Kakak. Tadi ada Dewan Penanggung Jawab pertama siapa tadi? Oh nggak ada. Oh, mana tadi ya? Oh, langsung kedua dia. Ya. Nah, jadi ada Dewan Penanggung Jawab dulu istilahnya, Abang Kakak. Jadi belum DPP. Ya. Belum, dulu ada namanya Dewan Penanggung Jawab, ada Dewan perempuan, ya, ada Dewan Senior, nama-namanya. Kemudian Abang Kakak, ini hebat banget ya. 2003 mulailah diurus surat-surat pendirian BKPAK di pemerintahan. Ya, di pemerintahan dimulai dari pembuatan akte notaris oleh Gisel. Ini menjadi akte yang pertama. Biasanya perubahan-perubahan organisasi itu tetap membutuhkan akte yang pertama ya, akte yang pertama itu. Jadi inilah sejarahnya, mulai dari Gisel Ratnawati SH, BKPAK nomor 4 itu ya, BKPAK resmi menjadi lembaga yang secara badan hukum. Jadi kalau sudah didaftarkan di notaris, biasanya itu sudah menjadi sebuah badan hukum. Perlu dilanjutkan pendaftarannya ke departemen-departemen lain. Nah, ada syarat waktu itu untuk mendirikan sebuah organisasi harus ada rekomendasi dari organisasi Kristen lainnya. Maka BKPAK waktu itu mendapatkan 4 lembaga yang merekomendasi. Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia, Yayasan Sumber Sejahtera Yasuma, ya kawan-kawan kalau tahu Yasuma, ya biasanya yang menerbitkan Alkitab, membagi-bagi Alkitab secara gratis, ya Yasuma. Yayasan Suara Kasih ini di Bandung. Kemudian Yayasan Persekutuan untuk Pekabaran Injil ini juga dari Bandung. Ya, 4 lembaga inilah yang memberikan rekomendasi, sehingga akhirnya 11 Mei 2007 BKPAK bisa mendaftarkan di Kementerian Agama DKI ya 2007. Baru Juli 2007 baru di Departemen Agama. Ya, memang harusnya dari Kanwil dulu, kantor wilayah dulu, baru ke pusat ya, ke pusat. Jadi sudah resmi tercatat di Kementerian Agama, Abang Kakak. Jadi BKPAK itu tercatat sebagai lembaga di Kementerian Agama. Ya, itu masih pertama dulu Abang Kakak. Nah, kalau sekarang kita selain di Kementerian Agama, kita juga sudah terdaftar karena ada aturan yang baru ya, maka mendaftarkan di Kemenkumham, terdaftar semuanya. Ya, maka kita punya akte apa itu ya? Jadi hak ya kalau nggak salah, AHU itu. Jadi kita sudah
terdaftar juga di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, jadi Abang Kakak mulailah ada kongres di BKPAK. Kongres yang kedua, ya, itu di Villa Bella Cibodas, 9 November 2008. Waktu itu saya pun hadir. Pertama kali saya ikut kongres di BKPAK. Kongres pertama saya nggak ikut, kongres kedua di Villa Cibodas saya ikut, ya. Nah, di situ diumumkan kembali susunan kepengurusan di BKPAK. Nama-nama penanggung jawab, dan saya tahu waktu itu di situ banyak sekali nama-nama penanggung jawab yang lain yang dikeluarkan dari BKPAK, ya, karena tidak aktif, ya. Nah, pulang dari November 2028 kongres, kalau tidak salah Desember tanggal berapa itu, atau masih November ya, saya lupa, meninggallah istri Bang Parasian, ya. Tanggal berapa saya lupa itu ya. Tapi pulang dari acara ini seingat saya Kak Lili dipanggil Tuhan. Ya. Kemudian perkembangan berikutnya ya, jadi dinamikanya seperti ini Abang Kakak. Ini ringkasannya. 94 mendapatkan visi dari Tuhan. Lalu 96-97 dari mulai Polsa Unkris merintis. Kemudian 98 bergabunglah 3 kampus. Ya, lalu 2001 4 kampus. Jadi ada Polsa, Unsada, Emput Tantulak, dan Setiami. Nah, jadi tahun 2000 kalau nggak salah ya, 2000 keluar Emput Tantular, mengundurkan diri dari kampus member BKPAK. Ya, ada satu hal, ya, mereka keluar, berhenti dari BKPAK. Jadi ini ringkasnya Abang Kakak untuk BKPAK, sedangkan visinya kita tahu semua mempersiapkan pemimpin bangsa yang berkarakter Kristus melalui kampus. Jadi kita mempersiapkan pemimpin bangsa. Ya, ini wadah, ini wadah untuk mempersiapkan Abang Kakak, bukan mencetak ya, menjadikan Abang Kakak pemimpin di lembaga-lembaga lain gitu. Ya mungkin BKPAK hanya sebagai wadah yang bisa menolong Abang Kakak bisa mewujudkan Abang Kakak menjadi pemimpin. Banyak sekali Abang Kakak pengikut-pengikutnya dulu. Nah, ini ada motonya building student today to lead the nation tomorrow. Ya, jadi kita memenangkan mahasiswa hari ini, ya, melatih, membangun mahasiswa hari ini, maka kita akan menjamah ya, negara. Kemudian Abang Kakak misinya bagaimana visi ini terwujud, maka ada misi. Mulai dari pekabaran Injil. Ya, pekabaran Injil. Kenapa? Karena kita tahu menjadikan pemimpin yang berkarakter Kristus itu dimulai dari mereka memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, orang akan memberikan hidupnya untuk Tuhan ketika dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Ya, maka pekabaran Injil itu penting sekali Abang Kakak. Ya, kalau kita tidak melakukan pekabaran Injil, kita nggak menemukan orang-orang yang berkarakter Kristus. Ya, karena dengan orang menerima Kristus pasti ya dia akan mengalami perubahan. Baru dibentuk karakternya dengan training-training, dikader, ya, dikader. Mulai dari training-training pengkaderan pemimpin. Ya, semua Abang Kakak berawal dari kampus. Ya, dari kampus. Dulu ada pertanyaan kenapa kita nggak ke SMA dulu, ya, memperkenalkan BKPAK. Bisa saja sebenarnya, tapi kita sudah konsentrasinya dimulai dari kampus. Ya. Jadi ini misinya ya, Abang Kakak, pekabaran Injil, pembentukan karakter, dan pengkaderan pemimpin. Tujuannya ya, mencetak pemimpin tadi dengan karakter, 11 karakter ini Abang Kakak. 11 karakter. Ya, saya kadang-kadang kirimkan di chat pribadi Abang Kakak leadership karakter itu ya, untuk mengingatkan Abang Kakak 11 karakter ini.
11 karakter. Jadi untuk mengingatkan saja abang kakak. Kemudian targetnya sampai 2028. Ya, kemarin Kak Devi bilang 20 tahun, tapi agak sedikit salah. Diluruskan 30 tahun. Ya, 98 2028. Berarti 30 tahun, Kak. Untuk mencetak 100 pemimpin. Ya, baik di kementerian, MPR, DPR, pengacara, ya, ini duta besar, abang kakak. Saya mengingatkan lagi, barangkali dulu punya impian-impian untuk menjadi pemimpin dalam kepemimpinan di sini, belum terlambat, ya, belum gagal, belum terlambat. Saya yakin masih, ya, masih ada kesempatan untuk khususnya abang kakak nih yang mungkin sudah alumni yang sudah bekerja, ya saya yakin kita akan abang kakak bisa duduk dalam posisi-posisi ini ya. Nah, 100 pemimpin abang kakak, apakah tercapai 2028? Karena kita masih ada 7 tahun ke depan, jadi kita masih mau bilang ya kita harus mengimaninya akan ada. Ya, akan ada 100 pemimpin, kalaupun tidak sampai 100, yang penting ada pemimpin-pemimpin yang kita hasilkan. Ya. Nanti sudah 2028, kalau tidak sampai 100 pemimpin, apakah BKPAK gagal? Ya, tidak, abang kakak. Ya, tidak. Jadi visi, ingat lagi ya, abang kakak, visi itu kan seumur hidup. Visi itu kita kerjakan terus-menerus. Ya, ini hanya target 2028. Targetnya, ya, tapi visinya kita tidak akan pernah berubah. Ya, tapi kita bisa melanjutkan target ini sampai terwujud, ya, 100 pemimpin itu. Sama lembaga yang pernah juga dulu mungkin abang kakak tahu, LPMI, ya, LPMI juga dulu punya target sampai tahun 2000, ya, seluruh manusia di dunia sudah mendengar Injil. Mereka visi targetnya dulu itu ya, misinya memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lalu targetnya 2000, semua orang sudah mendengar, seluruh dunia, gitu, semua manusia yang ada di dunia ini sudah mendengar. Sampai tahun 2000 ternyata masih banyak yang belum mendengar. Tapi mereka masih ada sampai sekarang dan mereka masih terus kerjakan visi itu. Mungkin akan terjadi seperti BKPAK. Ya, BKPAK bukan berarti sudah berakhir 2028 karena tidak berhasil mencetak 100 pemimpin. Enggak ya, abang kakak, kita akan terus lanjutkan. Oleh karena itu saya sangat mendukung, berharap sekali abang kakak ada di dalam putaran BKPAK ini untuk mewujudkannya. Nah, kegiatan-kegiatannya ya ini dulu zaman sebelum pandemi, mulai dari pekabaran Injil, pembentukan karakter kelompok-kelompok, mungkin hal-hal seperti ini agak sulit lagi kita dapatkan, tapi kita berdoa kita akan mengalami kehidupan yang normal, yang baru ya, sehingga ini akan bisa kita lanjutkan kembali, bertemu. Ya mungkin salah satunya saya dapat foto ya, dulu kita kenal handphone Nokia ya, katanya dia motonya kan connection people gitu ya, connection people. Mungkin gara-gara dia nggak ada, akhirnya datanglah virus. Sekarang disconnection people disconnection people katanya, yang nggak boleh ketemu. Ya, tapi kita akan melakukan lagi abang kakak acara-acara seperti ini, leadership training course, mentor training, mentoring, ya, student catering, leadership student camp, kemudian ada leader competition. Ini dulu acara yang sangat bagus sekali ya abang kakak, kita pernah buat dan banyak diminati oleh pengurus-pengurus kampus. Saya berharap bidang pengembangan kampus boleh membuat lagi, walaupun mungkin secara online ya, seperti tadi Bang Pasca bikin, atau yang biasa Bang Ciko kali ini, bisa saja kita prakarsai dengan leadership competition ini, dengan TikTok, dengan apa yang lain, tapi pengurus-pengurusnya gitu.
jangan hanya satu orang. Nah, mungkin ya, itulah dibutuhkan kreativitas abang kakak pengurus kampus. Kemudian ada Leaders Campus Conference. Mungkin ini juga bisa kita lakukan secara online pun bisa sebenarnya ya. Leaders Campus Conference. Jadi kita akan memutuskan di sini biasanya para pemimpin-pemimpin sekutuan kampus ya, atau UKM Kristen di kampus-kampus, kita bikin conference. Jadi yang hadir ini hanya pengurus-pengurus kampus. Tujuannya apa? Kita memecahkan atau membuat satu action point bagaimana kita memberikan masukan bagi bangsa negara apa yang kita lakukan, khususnya UKM ini supaya bisa membentuk kerjasama yang baik dalam membangun para anggotanya ya. Nah ini bagus sekali kalau kita buat lagi, abang kakak, para pengurus DPC maupun DPD ya, supaya mungkin lewat conference juga kita bisa buat. Nah, lewat online ya. Nah ini wisuda, jadi kita baru kemarin melaksanakannya, tapi dulu seperti ini ya abang kakak. Dulu kalau wisuda itu backup penampilan semua pengurusnya juga pakai jas, pakai semuanya. Ini pertama kali dulu saya menghadiri di Bandung acara wisuda, ya bangga dan hebat juga ya, para pengurusnya pakai jas semua. Sekarang minimal batik ya bang. Batik itu udah keren juga. Tapi kalau dulu mereka seperti ini nih abang kakak ya, pakai jas semuanya. Ya, ada Christmas, ya, Natal biasa. Kemudian ada Kongres. Dulu namanya Kongres, sekarang Munas ya. Munas. Kenapa berubah? Karena berubahnya organisasi BKPAK dari organisasi ya dulu yayasan sifatnya, bentuknya ya, bentuk kepengurusannya itu dulu BKPAK itu sebuah yayasan. Jadi dia ada penanggung jawab, ada penasehat, ada pengurus. Ya, nah sekarang BKPAK bukan lagi berbadan atau contoh kepengurusannya itu yayasan, bukan, tapi LSM atau organisasi apa namanya ya yang sekarang. Ya, jadi kita itu perkumpulan abang kakak. Perkumpulan ya, BKPAK itu sekarang perkumpulan bukan yayasan. Nah, perkumpulan itu organisasinya berbeda dengan yayasan. Perkumpulan itu hanya ada penasehat, ada pengawas, kemudian ada pengurus, nggak ada penanggung jawab. Karena kalau yayasan itu penanggung jawab, artinya penanggung jawab itu pendiri-pendiri, ya pendiri-pendirinya di sana. Maka penanggung jawab itu nggak bisa berubah. Ya, artinya orang-orang di sana itulah pengambil keputusan terpenting. Nah, sekarang BKPAK perkumpulan yang punya suara itu anggota abang kakak. Abang kakak bisa memutuskan untuk melaksanakan musyawarah luar biasa untuk menurunkan atau mengatakan opsi tidak percaya kepada pimpinan umum, menggantikan pimpinan umum, itu bisa. Kalau yayasan nggak bisa, ya. Tapi kalau Munas, kalau perkumpulan bisa. Makanya kita lebih terbuka abang kakak. Kita nggak mau di BKPAK ini dimiliki oleh seseorang, BKPAK ini dimiliki oleh segelintir orang, nggak mau. Tapi kita mau BKPAK ini adalah milik semua orang yang ada di BKPAK. Sehingga itu yang disebut dengan perkumpulan. Ya, nah Munas. Jadi sarananya rapat terbesarnya itu Munas, Musyawarah Nasional. Itu dalam mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun juga pemilihan ketua atau pimpinan umum di BKPAK dan kepengurusannya. Itu rapat terbesar. Ya, nanti kita akan laksanakan tanggal 16 sampai 18 Juni ya, 2023. 2 tahun lagi ya Bang Kakak. Ya, 16 sampai 18 Juni 2023 ya. Itu akan ada kongres yang Munas yang ke-5. Ya. Ke-5 ya Bang Ciko ya.
Ya, kemarin keempat kan. Baik abang kakak, kegiatan-kegiatan yang lainnya ini ya banyak. Nah, itu sejarah berdirinya BKPAK ya, sejarahnya. Nah, sekarang abang kakak mungkin saya sedikit aja singkat sampaikan tentang keunikan. Mana sih nih? Ya, kita bicara tentang keunikan BKPAK. Ya, keunikan artinya hal yang sangat khusus di BKPAK yang mungkin ini pengurus-pengurus harus tahu, pengurus-pengurus ya, keunikan BKPAK ini. Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus juga memiliki komitmen terhadap pelayanan kampus. Komitmen ini menjadikan salah satu keunikan BKPAK dari lembaga-lembaga pelayanan mahasiswa lainnya. Ya, kalau lembaga pelayanan mahasiswa lainnya itu kawan-kawan ada LPMI, ada Perkantas, ada navigator gitu ya. Tapi sekarang gereja-gereja pun banyak ke kampus-kampus pelayanan. Ada 14 komitmen yang menjadi keunikan BKPAK. Ya. Pertama, abang kakak, ya, Badan Kerjasama Antar Kampus ini adalah organisasi pengkaderan pemimpin yang melaksanakan pembentukan karakter dan pengkaderan pemimpin dari kampus-kampus. Ya, jadi abang kakak kalau mau melihat keunikannya, kalau LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dia itu pekabaran Injil, memberitakan Injil. Ya, lalu kalau Perkantas, dia itu lebih konsen membentuk persekutuan-persekutuan kampus. Ya, kalau navigator, pembinaan kelompok-kelompok kecil, navigator itu ada di Bandung. Ya, nah BKPAK, kalau GMKI, abang kakak mungkin dengar juga GMKI, itu kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang sekuler, ya, yang sekuler. Nah, BKPAK memadukan dari 4 kampus lembaga yang lain, ya, memadukan dari 4 lembaga yang lain menjadi satu, yaitu BKPAK, konsen memberitakan Injil, membina kelompok-kelompok kecil, ya, kemudian membangun persekutuan-persekutuan kampus, lalu pengkaderan pemimpin, tapi yang memiliki karakter Kristus. Jadi abang kakak lebih skopnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, ya, BKPAK itu. Jadi kita harusnya bangga yang ada di BKPAK ini, ya, karena kita nggak hanya konsen dalam memberitakan Injil saja, tapi sesudah orang memberitakan Injil, kita bertanggung jawab untuk hidup mereka, membina mereka. Sudah kita bina mereka, jangan hanya dibina kehidupan rohaninya, tapi kita doakan, kita dorong untuk menjadi pemimpin. Luar biasa Bang Kakak, tanggung jawab kita yang begitu besar ya di BKPAK. Nah, ada akte-aktenya. Kita punya izin resmi Abang Kakak. Ya, punya izin resmi. Buktinya selama sebelum pandemi BKPAK sering juga diundang ya untuk menghadiri acara-acara pemerintah. Nah, dulu saya ikut sekali mewakili BKPAK 3 hari di Puncak. Tapi sejak ada pandemi ini tidak ada kegiatan seperti itu. Lalu BKPAK secara organisatoris bukanlah atasan langsung. Nah ini abang kakak ya. Jadi BKPAK bukan atasan langsung dari persekutuan-persekutuan kampus yang dilayani. Dan persekutuan kampus itu bukan atasan BKPAK di sebuah kampus. Jadi pengurus-pengurus persekutuan kampus adalah pemilik pelayanan di kampus dan BKPAK adalah sebagai mitra. Jadi abang kakak walaupun Unsada, Unkris, kemudian Setiami itu kampus membernya BKPAK, tapi BKPAK nggak menjadi atasan atas kampus-kampus mereka, atas PO Eposa atau PO atau ya PO Setiami atau PO Unsada. Begitu juga PO Setiami ya atau PO Unsada, Posa Unkris bukan menjadi atasan BKPAK, tapi kita kemitraan abang kakak, ya, kemitraan, kerjasama saja. Nah, kehadiran BKPAK yang ketiga ya, di kampus sudah memiliki persekutuan adalah membantu para pengurus bagaimana mewujudkan pelayanan kampus agar mampu mencetak para mahasiswa Kristen untuk menjadi leader in natural kampus, ya, jadi pemimpin yang dimulai dari kampus. BKPAK tidak akan mengalihkan para pengurus persekutuan kampus untuk lebih loyal ke BKPAK. Ya, abang kakak. Jadi kalaupun abang kakak sekarang ini pengurus di kampus, ya, pengurus di kampus, kita
tidak mengharapkan abang kakak meninggalkan pelayanan di kampus lalu sibuk dengan pelayanan di BKPAK. Ya, tidak abang kakak. Jadi kita berharap abang kakak yang masih menjadi pengurus di kampus lebih banyak bekerja untuk pelayanan di kampus abang kakak. Tapi mendorong mereka ya untuk terus setia, dan kalaupun seandainya abang kakak ingin mengkader mereka lebih jauh lagi, ya kita bisa bekerja sama, ya bekerja sama, lalu abang kakak mendorong mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di BKPAK. Jadi abang kakak ya jadi kita nggak mengharapkan seperti itu atau akan menjadikan ya, karena seringkali nih ya abang kakak senior abang kakak, para pengurus khususnya kadang-kadang bisa marah gitu ya, ngapain di BKPAK terus, sekarang persekutuannya ini enggak. Kita juga nggak mau begitu, ya kita juga nggak mau begitu abang kakak, ya jadi kita harus juga mengerti kegiatan apa di kampus yang sedang dilaksanakan, lalu kegiatan BKPAK nggak akan mau bentrok gitu ya, kita menjadi saingan, enggak ya. Jadi persekutuan kampus ya, tapi BKPAK akan mendorong para pengurus untuk memiliki beban yang tinggi bagi pelayanan di kampus mereka sendiri dengan melaksanakan pelayanan kampus yang profesional ya. Lalu yang keempat abang kakak, pengurus persekutuan kampus anggota BKPAK tidak melaporkan kegiatannya ke BKPAK. Ya, jadi nggak ada laporan-laporan kegiatan abang kakak yang para pengurus kita harapkan dilaporkan ke BKPAK. Enggak abang kakak. Atau BKPAK juga ya menduplikasikan kegiatan-kegiatan kampus mengakui menjadi kegiatan BKPAK. Enggak juga abang kakak. Ya, nggak akan ada seperti itu. Ya, kita nggak akan mau ambil foto-foto abang kakak persekutuan di kampus-kampus, kita bilang ini persekutuan pelayanan BKPAK, ya enggak. Walaupun ya pembinaan persekutuan kampus tersebut ada dari unsur BKPAK, mereka tidak akan melaporkan kegiatannya. Ya, sekalipun saya pimpinan umum di BKPAK, saya juga pembina di kampus, saya nggak akan pernah melaporkan kegiatan pembinaan yang saya lakukan bagi para pengurus di BKPAK. Ya, artinya wah ini diakui kegiatan BKPAK, pembinaan pengurus. Ya, enggak bang kakak. Ya, BKPAK hanya melaporkan kegiatan apa yang betul-betul BKPAK lakukan. Kalau secara pribadi enggak, tapi misalnya kayak LTC, LSC, kemudian mungkin kampus gathering, ya gathering yang lainnya itu baru kegiatan. Lalu BKPAK tidak akan menjadi lembaga pelayanan tandingan di sebuah kampus. Karena BKPAK adalah lembaga pelayanan kampus yang memiliki pengurus persekutuan kampus, dan BKPAK akan mempertahankan eksistensi ya sebuah persekutuan mahasiswa di kampus dengan cara mencetak para pengurusnya. Jadi kita hanya membantu bagaimana mencetak para pengurus di kampus ya. Makanya LTC yang dibuat itu salah satu kan syarat para pengurus di kampus ya harus tamat LTC level 1. Ya. LTC itu bukan kepentingannya BKPAK. LTC itu kepentingannya kampus pelayanan kawan-kawan ya, dari Unkris, dari Unsada, dari mana ya. Kalau nggak membutuhkan BKPAK mau bikin sendiri silakan. Tapi di anggaran dasar itu LTC yang menjadi standarnya adalah LTC yang di BKPAK. Ya. Ya, jadi seringkali kawan-kawan pengurus merasa LTC itu untuk BKPAK, bukan abang kakak. Ya, kalau dengar kesaksian kemarin kan bagus ya, bahwa kayak Kak Fepti kemarin kesaksiannya ya, setelah apa yang didapat di LTC, Kak Dita, bahwa itu sangat penting sekali untuk membantu pelayanan di kampus. Ya, jadi abang kakak jangan salah persepsi ya, LTC itu untuk BKPAK, bukan, LTC itu untuk kampus-kampus. Ya, untuk kampus-kampus sendiri, kepentingan untuk mencetak para pengurus. Ya, kemudian BKPAK BKPAK akan terus mengupayakan satu bentuk kerjasama di antara pengurus persekutuan kampus, baik secara lateral, bilateral, dan multilateral ya, sesuai dengan misi BKPAK untuk mewujudkan kesatuan kerjasama. Jadi kita berusaha untuk terus membangun kerjasama
Kerjasamanya apa saja ya abang kakak silakan. Kalau membutuhkan para pembicara, membutuhkan materi-materi, membutuhkan sarana-sarana, ya membutuhkan backup menjadi link bagi kerjasama dengan yang lain, silahkan abang kakak. Jadi kita akan terus membangun kerjasama yang baik. Yang ketujuh, abang kakak, backup akan terus memulai atau memprakarsa suatu persekutuan di sebuah kampus yang belum memiliki persekutuan. Nah ini, abang kakak DPC nih, ya DPC itu dibangun khususnya itu untuk membangun persekutuan di kampus-kampus yang belum memiliki atau belum memiliki persekutuan yang bagus, ya belum memiliki persekutuan yang bagus. Jadi kita harus hadir. Kalau sudah ada, kita boleh hadir sekali-sekali abang kakak di sana. Para pengurus lihat bentuknya seperti apa, ya bentuknya seperti apa. Ya, saya pernah diundang di UP ya, Universitas Pancasila ibadah. Bayangkan abang kakak, mulai dari acara dari awal sampai akhir MC-nya nggak nongol di Zoom-nya gitu loh. Ya, di Zoom-nya tuh nggak nongol. Sampai saya bilang, mana nih MC-nya? Nggak nongol juga gitu. Kecuali ketuanya akhirnya baru buka videonya. Ya, wah BK apa? Kita melatih para kampus-kampus pelayanannya beda banget saya lihat kan. Nah, jadi abang kakak lihat kita membangun seperti itu di kampus-kampus mana nih, ya, yang persekutuannya. Di Bayangkara abang kakak MC-nya di sana tuh saya pernah sekali hadir. Ya, pertama kali saya ngajar di Bayangkara, saya hadir, MC-nya itu pakai kaos oblong, ya, pakai kaos oblong, pakai celananya juga udah dekil, ya. Waduh, saya akhirnya panggil ketuanya karena saya ajar di situ, saya bilang, kalian mau nggak bikin persekutuan yang bagus? Ya, cewek aja kan abang kakak pakai kaos, gitu ya, memimpin acara gitu. Nah, jadi abang kakak pengurus cabang, ya, apa sih tugas saya? Ya begitu. Lihat nih kalau sudah ada, lihat bagus nggak sih? Kita kasih contoh. Yuk, abang kakak mau nggak dengan backup Pak? Kita bikin persekutuan yang bagus itu seperti apa? Ya, kalau belum ada, mulai prakarsain, ambil orang kunci, dorong mereka untuk menghubungi para mahasiswa Kristen yang lainnya untuk bersekutu sehingga terbentuk persekutuan. Itu tugas abang kakak di DPC. Kalau di DPD apa? Di DPD abang kakak sama tugasnya, tapi begitu abang kakak melihat mungkin pengurus DPD ya, ada kampus abang kakak tahu, lalu abang kakak merekomendasikan ke pengurus cabang, ya pengurus cabang uh, untuk memfollow up, ya memfollow up untuk apa yang abang kakak tahu di pengurus DPD di kampus ini ada orang Kristen tapi belum ada pelayanannya, maka abang kakak jalan bersama dengan pengurus DPC untuk membangun menindaklanjutinya, ya. Nah, kalau nggak jalan DPC-nya, abang kakak yang mendorongnya, memberi contoh untuk jalan. Ya, jadi gitu abang kakak. Kita berharap DPC ini bisa membangun kayak di Swadaya, kemudian mungkin kalau Unkris itu di BSI sekarang sudah universitas ya, BSI. Tolong kalau bisa abang kakak, kita menjangkau banyak kampus. Ya, lalu backup dia akan mengajarkan salah satu doktrin gereja, ya abang kakak ya. Backup tidak akan mengajarkan salah satu doktrin gereja di dalam sebuah kampus. Backup memfokuskan diri pada prinsip Alkitab untuk membentuk karakter dan pengadaan pemimpin secara rohani. Jadi saya singkat aja ya abang kakak, kita nggak pernah akan mengajarkan, walaupun abang kakak mungkin ada dari gereja karismatik yang berbahasa roh, ya abang kakak nggak boleh mengajarkan dan memaksakan orang-orang di kampus itu untuk dibaptis secara selam, harus berbahasa roh, nggak boleh abang kakak. Ya, kita hanya punya mengajarkan bagaimana mereka bersekutu, bagaimana mereka melaksanakan saat teduh, bagaimana mereka memenangkan jiwa-jiwa, bagaimana mereka membentuk kelompok kecil, ya. Tapi doktrin-doktrin gereja nggak boleh, ya, nggak boleh kita ajarkan. Mana baptisan kita nggak boleh bicara tentang itu. Bagaimana bahasa roh kita nggak boleh berbicara tentang itu, ya.
Apalagi bagaimana tentang persembahan-persembahan, ya, persembahan-persembahan BKP punya materinya, ya, materinya ada. Jadi abang kakak, ya, itu prinsip keunikannya BKP. Lalu yang kesembilan, BKP dalam mewujudkan visinya di sebuah kampus melakukan pekabaran Injil, pembentukan karakter dan pengkaderan pemimpin. Untuk merealisasikan hal tersebut, BKP melakukan berbagai latihan sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa dan persekutuan kampus. Ya, jadi kalau sekarang abang kakak, para pengurus cabang, ya, hal yang paling terkecil aja abang kakak, kalau misalnya itu latih mereka untuk bisa menjadi MC, untuk bisa membangun persekutuan yang bagus, ya, tawarkan aja, walaupun abang kakak yang nggak melatihnya, nanti pengurus-pengurus yang senior-senior yang melatihnya, tapi abang kakak boleh bercerita, yuk Pak, di BKP kita bisa membantu abang kakak bikin ibadah yang bagus seperti apa, ya, menjadi MC yang bagus seperti apa, ya. Jadi itu tugas DPC. Nanti juga bisa bikin kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil. Tugas abang kakak pengurus DPC di bidang pelatihan, ya, bidang pelatihan, ya, lakukan pembinaan-pembinaan bagaimana memimpin kelompok kecil. Ya, bukan hanya LTC mendaftar LTC, enggak, abang kakak pengurus cabang yang biro latihan, abang kakak membuat pelatihan-pelatihan kecil di kampus-kampus, bikin bagaimana memimpin kelompok kecil, bagaimana melaksanakan diskusi yang baik, ya. Tawarkan itu, ya, bukan hanya tahunan kerjanya bikin LTC, bukan. Lalu yang ke-10, abang kakak BKP dalam seluruh kegiatannya bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Karena itu semua tindakan dan konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh pelayanan yang dilakukan BKP di sebuah kampus menjadi tanggung jawab. Ya, kalau misalnya BKP bikin acara-acara di kampus, LTC, penginjilan bagaimanapun itu LTC-nya BKP, maka BKP bertanggung jawab, abang kakak. Ya, mau bikin LSC, mau bikin apa, kalau itu kegiatan BKP, BKP akan melaporkannya ke pemerintah. Tiap tahun kita membuat laporannya. Wajib, abang kakak, ya, wajib kita membuat laporan pelayanan ke pemerintah. Saudara bisa tahu ada ribuan organisasi Kristen di DKI waktu saya ikut acara kementerian, ya, Kanwil, ribuan organisasi dan pelayanan atau yayasan Kristen, ya, tapi cuma ratusan yang selalu melaporkan kegiatannya, termasuk di dalamnya BKP. Ya. Hanya ratusan, abang kakak. Ya, makanya waktu itu BKP sering diundang-undang oleh pemerintah, ikut-ikut acaranya, karena kita selalu memberikan laporannya. Nah, jadi abang kakak, ya, itu keunikan BKP. Yang 11, BKP akan membantu pengurus persekutuan kampus untuk melaksanakan undang-undang pendidikan nasional yang diterapkan di setiap kampus. Ya, kita mungkin akan belajar nih, tolong nih, siapa yang pengurus DPP, ya, ya, kayaknya kita Bang Ciko harus bikin tentang kampus merdeka, coba penjelasan tentang undang-undang kampus merdeka, atau, ya, pendidikan kampus merdeka itu penting juga tuh, ya. Ini harus kita latih, kampus merdeka itu seperti apa, ya, kawan-kawan, mungkin kita akan siapkan itu. Karena itu BKP akan membantu pengurus persekutuan kampus untuk mendapatkan status legalisasi keorganisasian, ya, abang kakak. Kita mendorong kayak semalam saya di Setiami, ternyata kepengurusannya itu pembinanya nggak ada SK dari rektor, ya, hanya intern saja. Nah, kita dorong supaya pembina itu pun disahkan oleh rektor. Saya dorong untuk mereka nyusunnya, abang kakak. Kita membantu. Ke-12, BKP adalah lembaga pelayanan kampus yang konsentrasinya untuk mengadakan pemberitaan Injil, pembentukan karakter, dan pengkaderan pemimpin. Oleh karena itu, BKP tidak akan pernah merintis dan mendirikan gereja. Ya, jadi abang kakak, walaupun di Unkris, ya, di Unkris itu ada satu dosen yang bilang, ayo dong Posa bikin gereja aja.
di kampusnya, gimana caranya kita bisa minta sama rektor bikin gereja di sana, ya. Tapi itu tidak akan nama backup, tidak akan nama kuasa unkris, ya. Kita mendorong kuasa unkris bikin gereja, enggak, abang kakak, ya. Karena itu satu tujuannya supaya mahasiswa yang kos-kos itu gerejanya beraneka ragam bisa beribadah di situ. Tapi kita nggak akan mendirikan gereja. Mendorong untuk adanya gereja-gereja baru di situ, oke, tapi kita nggak akan memerintahkan, kamu gerejanya di sini aja, di gereja ini bagus. Enggak juga, bang kakak, ya. Makanya saya selalu bilang juga sama pembina penasehat BKPAK tuh, Bang Winton, ya, jangan sekali-sekali memaksakan apa namanya untuk orang beribadah di GPI dan sebagainya, ya. Tapi mendorong orang itu hanya untuk ke gereja saja, gereja. Gerejanya bahkan yang didorongnya itu adalah gereja yang paling terdekat dengan rumahnya. Itu prinsip, abang kakak. Yang prinsip penginjilan itu kita mendorong, merekomendasikan orang ke gereja tertentu, tetapi merekomendasikannya pergilah ke gereja di mana yang paling terdekat dengan rumahnya, ya. Jadi kita tanya, gereja apa yang paling dekat dengan rumahmu, gitu kan? Oh, gereja ini. Ya udah, coba dorong ke sana, gitu, abang kakak. Ya, kita nggak akan dirikan gereja. 13, BKPAK harus membina para mahasiswa yang aktif dalam persekutuan kampus untuk mendukung kegiatan mereka di gereja masing-masing. Ya, abang kakak, kita hanya mendorong orang itu untuk aktif di gereja. Jangan hanya di kampus, apalagi kalau sudah alumni, harus pergi ke gereja, bahkan aktif untuk menjadi pengurus-pengurus di sana. BKPAK tidak akan menyerahkan para mahasiswa yang sedang dikandar untuk beribadah di gereja tertentu. Secara konsisten BKPAK harus mendorong para mahasiswa untuk tetap kembali ke gerejanya, ke gereja asalnya. Ya, bagi mahasiswa yang berlatar belakang non-Kristen akan disarankan untuk menjadi anggota gereja di mana Kristus diagungkan dan firman Tuhan diberitakan. Ya, biasanya di dekat dengan rumah. Jadi abang kakak, ini dulu pernah ada satu staf BKPAK, ya, dia dibina oleh pembinanya. Ya, dibilang jangan sekali-kali kamu aktif di gereja. Bang, saya dulu nggak boleh bang sama kakak bina saya. Loh, kakak staf BKPAK loh. Masa kakak nggak aktif di gereja? Kan nggak boleh dulu sama abang ini. Wah, saya bilang enggak. Kakak harus. Ya, kakak harus aktif, saya bilang. Jadi abang kakak, kalau kita sudah punya hati melayani Tuhan, ya, jangan hanya di kampus, tapi juga bisa di gereja. Tapi jangan sekali-sekali abang kakak aktif di semua pelayanan. Ya, di kampus aktif, di gereja aktif, di mana aktif, ya. Saudara harus bisa membagi waktu. Kalau di kampus sudah nggak jadi pengurus, abang kakak mulai menerjunkan diri di gereja, di organisasi-organisasi keumuman dan sebagainya, ya, untuk tetap bisa melayani, apalagi di BKPAK, ya. Di BKPAK lah tempat abang kakak. Kalau sudah nggak jadi pengurus, ya, nggak jadi pengurus lagi di kampus, abang kakak naik level, ya, naik level di BKPAK. BKPAK nasional loh abang kakak, dan itu didirikan oleh kampus abang kakak, ya enggak? Bangga seharusnya bisa jadi pengurus di BKPAK tuh, bangga karena menjadi satu pengurus di satu organisasi, ya, di mana ini diakui oleh pemerintah, ya. Jangan takut nanti suatu saat BKPAK akan menjadi organisasi terlarang, ya nggak akan deh abang kakak, ya, nggak akan menjadi organisasi terlarang. Kita aja nggak pernah menyuruh abang kakak untuk berpolitik di satu partai atau organisasi, hanya mendorong kalau mau terjun di dunia politik, silakan pilih partai apa yang abang kakak mau, gitu ya. Dan jadi abang kakak jangan takut, ya, jangan takut. Saya mau melayani di mana lagi, ya, karena melayani kan harus seumur hidup, ya, abang kakak. Terakhir, ya, BKPAK merupakan lembaga pelayanan kampus yang berupaya untuk meminimalkan gerakan pelayanan kampus yang bernuansa gereja tertentu. Nah, ya, abang kakak, jadi jangan, ya, makanya saya kemarin tuh pernah sedikit merekomendasi merubah bentuk persekutuan yang juga biasanya dilaksanakan oleh kampus-kampus member BKPAK, ya.
pola memulai sebuah ibadah dengan penyembahan, ya, penyembahan itu sebenarnya salah satu bentuk dari eh, pola satu gereja, ya, satu gereja. Harusnya abang kakak mengcombine dari berbagai gereja supaya anggota-anggota kita itu bisa juga merasakan, nah, waduh, cara gereja saya dipakai juga nih. Ini satu cara gereja saya dipakai juga nih. Ya. Jadi abang kakak jangan berpaku hanya pada satu gereja. Ya. Jangan hanya pada satu gereja, tapi boleh ya dipadukan dalam satu ibadah itu. Ya. PKPAK tidak akan mendukung pelayanan gereja di kampus yang berusaha untuk melayani mahasiswa dengan tujuan mengajak mereka untuk pindah dari gereja asal menjadi anggota gereja. Ya, nggak boleh abang kakak. Walaupun abang kakak, makanya salah satunya dulu Bang Parasian dan saya, ya, kita nggak mau diangkat untuk menjadi pendeta satu gereja, ya, pegang jemaat, ya abang kakak, pegang jemaat. Kalau saya menjadi pendeta itu tidak pegang jemaat, ya, tidak pegang jemaat. Jadi salah satunya tujuannya seperti itu, supaya kalau saya pegang jemaat, nanti paling masa saya nggak mendorong, nanti kalau saya punya jemaat pasti bilang pendeta ini banyak orang yang dilayani tapi nggak pernah diajak mahasiswanya ke gereja sini. Nah itu kan bahayanya bang kakak. Ya, jadi ya saya berharap abang kakak bisa betul-betul menerima ya denominasi interdenominasi yang ada ini. Ya. PKPAK akan terus mencegah pelayanan gereja maupun yang akhirnya memecah belah kekristenan. Nggak ada abang kakak, kita jadi satu, okumene, ya, okumene. Jangan sampai kita mau terpecah-pecah, ya. Kalaupun mungkin ada biasanya mahasiswa-mahasiswa baru itu yang agak sedikit alergi, yang dari kampung-kampung tepuk tangan, ya agak sedikit, lalu berdoa bersama-sama, itu kan agak alergi, ya. Kok begini sih tepuk tangan, nari-nari dan sebagainya, ya. Memang kita harus mengadakan pendekatan kepada mereka-mereka supaya mereka mengerti bahwa organisasi kita ini bukan organisasi satu gereja, tapi dari denominasi berbagai gereja. Ya, kenapa sih A bisa ikut, bisa satu? Mungkin karena mereka belum mengenal saja pelayanan kita ini, sehingga mereka nggak menyalah menafsirkan. Ya. Jadi itu bang kakak, 14 keunikan BKPAK. Ya, baik. Singkat saja, mungkin ada pertanyaan, tanya jawab dari abang kakak, silakan. Oke, thank you bang untuk materinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan emoticon tangannya dikeluarin. Bagi yang mau bertanya, silakan keluarkan emoticonnya. Tadi baru ada satu bang, Kak Ferry ya, Kak Ferry Supriyawati Jega. Oke, ada lagi teman-teman, maksimal 3 untuk yang mau bertanya. 2 lagi. Oke, mungkin dari Kak Ferry dulu ya bang. Ya. Oke, Kak Ferry boleh dipersilakan untuk bertanya. Mic-nya jangan lupa dihidupkan. Kak Ferry ini adiknya Bang Sega dari kampus Swadaya kalau nggak salah ya. Sempat lupa saya ngundang kemarin di kegiatan-kegiatan PKPAK. Mungkin yang lain kali Bang. Kak Ferry? Oke, mungkin sambil menunggu saya akan kasih ada pertanyaan nih Bang dari saya. Dari Bang Mangasa. Bang Mangasa? Bang Mangasa. Bang Mangasa live ya? Iya, keluar dia. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kita bahas. Kita undang lagi dulu Bang Mangasa. Yang lain mungkin Bang? Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Silakan keluarin emoticon tangannya.
Sorry Bang, tadi mati baterainya. Iya, Ada Bang, nggak apa-apa, pertanyaannya? Bang. Oke, Kak Ferry. Kak Ferry udah siap, Kak Ferry? Oke, kalau Kak Ferry lagi mempersiapkan, mungkin teman-teman juga masih ada yang mempersiapkan pertanyaannya. Mungkin dari saya dulu, Bang. Oke. Untuk BKPAK, oke. Mungkin kita balik lagi dari awal, Bang. Kenapa sih BKPAK concern-nya itu ke pemimpin, Bang? Kenapa nggak guru? Kenapa nggak posisi-posisi lainnya, Bang? Jadi fun fact nih untuk teman-teman, Bang Mangasa ini salah satu orang yang paling lama ya di BKPAK ya. Kalau nggak salah, adik kelompok kecilnya Bang Parasian ya, Bang? Iya, kalau Itu nggak aja salah Bang gitu sih. pertanyaannya. Iya, Bang. Oke, makasih Bang Pasca ya, Bang Pasca ya. Memang BKPAK ya. Dulu saya direkrut oleh Bang Parasian. Memang saya mungkin murid paling tertua beliau yang ada di BKPAK. Ya, saya mengenal Bang Parasian itu tahun 90, dari tahun 90 kalau nggak salah, 90 ya. Nah, jadi BKPAK kenapa konsen membentuk pemimpin? Ya karena memang ada moto tadi Bang. Moto tadi ya, build student today to win the nation ya, untuk memenangkan sebuah bangsa. Lalu ada juga yang slogan yang sering kita dengar, student today, leaders tomorrow. Ya, student today, leaders tomorrow. Jadi Abang Kakak, ya saya sangat senang sekali dengan waktu Bang Parasian merekrut saya, Bang, bergabung di BKPAK. Kita bukan hanya penginjilan, tapi kita mau membentuk para mahasiswa menjadi pemimpin. Karena dulu Abang Kakak, ya waktu saya mahasiswa, kita tuh cuma diajar bagaimana penginjilan, ya, bagaimana penginjilan, bagaimana membina. Cuman itu terus ya Abang Kakak. Ya, disuruh penginjilan ke kampus sana, disuruh penginjilan ke taman mini, suruh penginjilan kemana-mana. Ya, tapi sekarang ya kita harus mewujudkan ini katanya, menjadikan mereka pemimpin. Ya, coba Bang Kakak, ya kalau misalnya hanya didorong untuk penginjilan aja, ya mungkin nggak terlalu ini ya. Banyak orang yang berpikirnya saya nggak siap jadi hamba Tuhan atau sebagainya. Tapi memang menjadi pemimpin itulah yang diharapkan. Seperti slogan yang disampaikan oleh Presiden RI kita pertama ya, Student Today Leaders Tomorrow, itu kalau nggak salah yang pertama kali mengeluarkan istilah itu. Ya, oke itu Bang. Ya, jadi Abang Kakak dipersiapkan menjadi pemimpin karena memang Abang Kakak calon pemimpin. 99% pemimpin itu dihasilkan dari kampus Bang. Ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih, Bang, atas jawabannya. Oke, Ya. untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya mungkin malu gitu, boleh di chat aja. Atau mungkin aku nunjuk dari perwakilan daerah ya. Dari Jawa Barat dulu nih. Jawa Barat ada Kak Shalom, ada Kak Asima, ada Kak Tiara, ada Bang Juliarto. Ya, mungkin dari teman-teman Jawa Barat ada yang bertanya? Kak Tiara mungkin? Ya, mungkin nanti Bang Pasca ada juga mungkin di materi Bang Ciko ya, bagaimana mengatasi kecurigaan para pengurus ya Bang Ciko ya, pengurus lain tentang BKPAK. Ya, kalau nggak salah ada materi itu ya. Sebenarnya memang materi core student ya, materi core student. Kita belajar ketika mungkin kawan-kawan pengurus mau memperkenalkan BKPAK, ada kecurigaan, ini mau menarik kampus kita ke BKPAK nih, ya. Bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu? Nanti mungkin materi Bang Ciko ya. Baik, Bang. Baik. Mungkin terakhir nih, Bang. Berhubung nggak ada yang mau bertanya dari saya, Bang. Oke. Yang terakhir mungkin pertanyaannya, kenapa sih BKPAK konsennya ke karakter, Bang? Apakah BKPAK merasakan keresahan mungkin di bangsa ini yang karakternya sudah mulai menurun? Atau lainnya gitu, Bang? Baik, wah bagus juga nih Abang Kakak. Kenapa karakter? Karena Abang Kakak ya
ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ketika kita menerima Kristus ya, maka kan tanda orang itu sungguh-sungguh menerima Kristus itu kan menjadi manusia yang baru. Ya, 2 Korintus 15 ayat 58. 2 Korintus 5 ayat 7 ya Bang Tigo ya. 2 Korintus 5 ayat 7 atau apa itu ya. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia kan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kita mau konsisten untuk menciptakan manusia itu menjadi manusia yang baru. Ya, sehingga karakternya harus kita bentuk. Yang dulu dia nggak punya kasih, kita bentuk kasih. Yang dulu dia nggak punya bentuk tanggung jawab, kita ajarkan untuk bertanggung jawab. Yang dulu dia nggak punya rasa kesatuan, kita dorong mereka untuk punya rasa kesatuan. Jadi karakternya itu menunjukkan orang itu ada di dalam Kristus, Bang. Kalau dia punya karakter. Tapi kalau dia karakternya makin buruk, lalu kita bicara bahwa dia adalah anak Tuhan, berarti itu satu kebohongan. Ya kan, satu kebohongan. Nah, jadi saya berharap anggota BKPAK menunjukkan hidup di dalam Kristus itu dengan cara memiliki karakter yang baik. Oke Bang, baik Bang. Oke, ada yang mau bertanya terakhir? Untuk Bang Mangasa ada yang bertanya? Oke, ini Bang Alfonso baru join lagi. Oh ya, ya. Ya, jadi ya Abang Kakak, saya sih mendorong untuk pengurus cabang, pengurus kampus, ya ini momen yang bagus Bang Ciko fasilitasi agar Abang Kakak bisa menjelaskan tentang BKPAK. Ya, sekali lagi BKPAK konsen dalam bentuk karakter dan pemimpin, dan BKPAK bukan mau menjadi atasan dari satu kampus-kampus, tapi BKPAK itu adalah mitra, ya. Jadi jangan takut. Bagaimana dengan bagaimana dengan kalau sudah ada pelayanan-pelayanan di sana yang dipegang oleh gereja atau organisasi lain, bagaimana saya masuk ke sana? Ya, bagaimana saya masuk? Lihat celah-celahnya Abang Kakak. Ya, jangan Abang Kakak langsung menyalahkan atau mengatakan organisasi itu tidak baik, organisasi gereja itu tidak bagus dan sebagainya. Jangan. Biasanya kalau kita mengatakan itu kita langsung ditolak. Ya, tapi kita lihat apa yang menjadi kekurangan dari lembaga-lembaga yang sudah mengajar atau membina persekutuan-persekutuan kampus itu, ya kan? Nah, kalaupun mereka sudah sangat baik, ya kita cari keunikan kita yang belum ada di situ, gitu ya, yang belum ada di situ. Bagaimana nih kita melihat celahnya, gitu kan? Nah, kita harus jeli melihat itu, ya. Misalnya apa? Ya latihan kepemimpinan, latihan MC, latihan apalagi pemimpin kelompok kecil, ya, etika berbicara, kan banyak materi-materi kita ya, Bang Kakak, etika berbicara, sopan santun dan sebagainya. Ya, jadi dilihat hal-hal itu, materi-materi BKPAK itu bisa Bang Kakak promosikan supaya membuat daya tarik aja Bang Kakak. Membuat daya tarik mereka, ya. Nah, tapi kalau seandainya mereka sudah ada lembaga yang mereka bilang pelarang, organisasi lembaga lain, ya kita merekrut secara pribadi aja dulu, Abang Kakak. Ya, merekrut secara pribadi orang-orangnya. Tapi kalau boleh, temukan orang-orang baru. Orang-orang baru yang bukan pengurus di situ, yang bukan sudah jadi kader-kader di situ, tapi orang-orang Kristen yang belum barangkali kita tanya, misalnya di Unkris, Abang Kakak tahu nggak sih posa Unkris? Enggak. Abang Kakak kan Kristen ya? Abang Kristen ya? Iya. Nah, itu cari orang kayak gitu tuh. Ya, ditemukan gitu ya, orang kayak gitu, kita bawa, kita bina, sehingga nanti lama-lama sudah mengenal Kristus, kita dorong dia mulai masuk ke kampusnya. Ya, mulai masuk ke kampusnya. Dulu cara itu saya pakai di No Mansion, Abang Kakak. Waktu saya pelayanan di No Mansion, di Medan, ya sudah ada perkantas di sana. Tapi saya sama Kak Ita dulu cari orang yang baru. Dia nggak kenal yang namanya PMK, No Mansion. Mulai deh ajak ke rumah, bina di rumah. Mulai 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang ya. Akhirnya kita bisa masuk. Bikin ya, bisa bikin persekutuan di kampus itu. Kerjasama dengan PMK-nya bahkan. Jadi gitu Abang Kakak. Oke, itu saja Bang Pasca. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang atas kesempatannya sudah sharing saya mengenai
BKPAK. Untuk itu kita bisa tepuk tangan untuk Bang Asa. Oke, cuma saya doang itu kan. Oke, terima kasih banyak Bang Asa untuk kesempatan. Oke, Tuhan berkati semua Bang Kakak. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke sesi kedua, itu tentang bagaimana cara atau bagaimana memulai pendekatan kepada pengurus di kampus ya, yang akan dibawakan oleh Bang Ciko. Untuk Bang Ciko, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Pasca buat waktunya. Terima kasih juga Bang Mangasa untuk penjelasannya. Saya kira mungkin kayaknya perlu waktu khusus ya untuk kita mengenal BKPAK. Mungkin tadi Kak Leni bilang kayaknya perlu waktu khusus nih untuk anggota refresh lagi tentang apa dan siapa itu BKPAK. Memang kayaknya perlu ada sesi khusus. Tapi memang kita belajar hari ini 2 sesi. Mudah-mudahan teman-teman juga ya dapat banyak hal tentang bagaimana kita bukan hanya memperkenalkan ataupun tanda kutip ya menjual ke persekutuan, tapi lebih juga ke personal. Ya di sini ada Kak Ferry. Sebenarnya saya agak lupa kemarin follow up Kak Ferry. Ada Kak Tiara ya. Kak Tiara ini Kak Ferry, ini adiknya Bang Sega, kuliah di Setia Swadaya Kepangkalan Jati. Mungkin bisa di follow up nanti untuk ikut-ikut kegiatan BKPAK. Saya tadi minta Bang Sega buat undang. Justru ini adalah target sebenarnya ya, Kak Ferry. Semua ini target. Sorry Bang, kalau Swadaya Kalimalang berarti ke Bang Stefan, Katiara Bekasi. Pangkalan Jati, Bang. Iya, itu memang masuk Bekasi. Perbatasan, sudah masuk perbatasan sih. Jakarta ya, Jakarta Timur ya. Pangkalan Jati, Jakarta Timur, Bang. Jakarta Timur ya. Oh, Bang ini berarti pasti ya. Iya, Bang Stefan Lombu. Oke, saya coba sharing materinya saya. Sudah terlihat ya, Bang Pasca? Sudah, Bang, sudah. Tapi belum full. Oke, teman-teman, sedikit pendahuluan. Saya dulu kerja di bidang distributor. Ya, sangat lekat sekali yang namanya ilmu marketing. Bagaimana kita harus menjual sesuatu produk supaya orang tersebut membeli dan akhirnya kita menjadi sebuah relasi penjual dan pembeli. Teman-teman, yang saya tahu teman-teman, ketika dalam prinsip seorang marketing, kita harus menggunakan prinsip bahwa semua orang membutuhkan, ya semua orang membutuhkan sesuatu. Dan saya yakin kampus ataupun orang-orang Kristen khususnya sangat membutuhkan yang namanya pelayanan, sangat yang dibutuhkan yang namanya hubungan yang baik, bagaimana mereka bisa melayani Tuhan. Nah, inilah prinsip yang bagi saya sangat baik supaya kita tidak mudah patah semangat untuk kita memperkenalkan BKPAK ke orang-orang. Mungkin ditolak kampus, ditolak personal, tapi harapan kita adalah masih banyak orang yang membutuhkan pelayanan. Dan BKPAK seperti Kak DP bilang kemarin, itu adalah wadah yang baik untuk kita boleh memulai sebuah persekutuan di kampusnya mereka. Nah, sebagai persiapan Abang Kakak, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mangasa, BKPAK itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal teknis ya, hal teknis. Sekarang kita coba bertanya dalam diri pribadi kita. Kita coba bikin pertanyaan besar. Apakah memang kita yakin Tuhan memakai BKPAK untuk visinya? Tadi visinya adalah membentuk karakter mahasiswa sebagai pemimpin dibentuk ya seperti Kristus. Apakah Tuhan memakai kita melalui BKPAK? Apakah ini keputusan Allah lewat saudara? Yang keempat, apakah memang pengurus persekutuan membutuhkan BKPAK? Lalu yang kelima, yang tadi 14 keunikan BKPAK. Apakah itu menjadi hal yang keunggulan
dari lembaga-lembaga yang lain. Lalu apa manfaatnya, baik secara pribadi atau persekutuan? Dan yang terakhir, apakah gerakan ini mempunyai impian yang Tuhan taruh di hati kita? Nah, teman-teman, 7 pertanyaan ini harus teman-teman coba pahami bahwa yes, Tuhan sudah memakai saya, Tuhan memanggil saya tahu keunggulan BKPAK, saya tahu keunikannya, saya tahu manfaatnya, maka ini adalah visi yang Tuhan taruh. Sama halnya kalau kita seorang marketing, kita mau jual bolpen, kita mau jual susu, kita mau jual blender, tapi benar-benar kita tidak tahu itu blender, susu, bolpen kegunaannya seperti apa, kita hanya fokus yang penting saya dapat untung, dapat cuan, ya dapat naik pangkat segala macam. Memang kita belum terpanggil sebagai seorang marketing yang baik. Marketing yang baik itu dia memahami produknya, dia memahami apa yang dia tawarkan, dan pasti dia akan jujur. Kalau dia bilang ini baik, ini baik. Kalau ini produk cacat, dia kasih tahu ini ada cacatnya. Itu marketing yang baik. Nah, teman-teman coba nanti tanyakan itu dalam diri teman-teman dan temukan jawabannya bahwa Tuhan pasti akan memanggil kita lewat BKPAK ini. Lalu secara teknis, Abang Kakak, secara teknis tadi kita sudah belajar tentang sejarah berdirinya BKPAK, itu memang sangat penting. Siapa orang-orangnya, di mana kantornya, ya apa visi misinya, keunikannya, program-programnya apa, lalu kesaksiannya apa, ini perlu kita siapkan memang. Contoh sekarang di sini ada kesaksian nyata yang terbaru adalah siapa? Bang Fadli, ya sekarang sudah jadi konsultan, dia konsultan di perusahaan besar. Bang Fajar juga pimpinan pabrik. Ya, Bang Beni juga manajer. Banyak sekali orang-orang yang sudah mencapai posisi-posisi yang cukup penting. Kak Hevi juga penting. Banyak sekali orang-orang yang mencapai posisi penting. Dan ini menjadi kesaksian nyata bagi kita semua. Lalu ada literatur yang membantu kita, ya brosur-brosur. Kalau sekarang kita lebih kepada medsos ya. Lalu ketahuilah secara tepat struktur organisasi, siapa pimpinannya sekarang, lalu siapa orang-orangnya, memang kita harus tahu. Tadi Bang Pasca juga di awal sudah share ya, tadi bagus banget. Medsos BKPAK ada IG, ada website. Dan teman-teman cobalah untuk menguasai semua jenis-jenis program BKPAK. Ada yang kita kan ada 5 tahapan ya, mulai dari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, ini teman-teman nanti kita belajar. Kira-kira kita bisa nggak untuk menguasai itu supaya kita bisa mempresentasikan BKPAK di persekutuan atau teman-teman secara personal. Berikutnya, langkah-langkah praktis Abang Kakak. Yang pertama, jangan lupakan bahwa kita perlu berdoa, sudah pasti. Kita berdoa, mempersiapkan apa yang sudah kita canangkan ya, kita sudah targetkan. Lalu kalau di bilangan 13, kita survei. Ya, survei. Penting bagi kita untuk kita survei. Sesekali, ya Kak Tiara, Kak Shalom, mungkin Bang Pasdi atau Bang Stephen, Bang harus datang sesekali ke kampus untuk melihat kondisi. Tapi jangan pakai kacamata hitam, jangan pakai baju hitam-hitam, nanti dikira teroris kan. Ya datang aja untuk melihat, oh saya tertarik dengan kampus Mercu Buana di dekat rumah saya. Cuma karena pandemi juga nggak bisa masuk. Nah, saya pengen sih jalan-jalan sebenarnya dengan Kak Tiara, jalan-jalan dengan Kak Bang Stephen. Ya, jangan pikir soal makan siangnya ya Kak. Pokoknya kita jalan aja dulu. Ya, kita jalan-jalan ke Bogor, ke Depok, kita lihat kampus. Siapkan plannya. Plan A-nya, plan B. Kita mau kemana nih? Daerah sini dulu. Jangan mental-mental ya. Harus kita siapkan sejalur, sejalan, supaya nggak bolak-balik. Lalu kalau sudah ketemu orangnya, kita dapat kontaknya, kita buat meeting. Ya, segera buat jadwal meeting. Kapan bisa ketemu, di mana, waktu senggangnya, waktu pasnya, apakah mungkin di kampus, apakah mungkin di McD atau apa, boleh-boleh saja. Di rumah juga boleh. Sambil makan, ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi cantik. Nah, teman-teman, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ya, sudah pasti
untuk diri sendiri supaya Tuhan menguatkan, lalu untuk menetapkan kampus mana yang akan kita jangkau. Sekali lagi teman-teman, Tuhan minta kejujuran dari kita, sebut aja, saya ingin kampus ST Swadaya, saya ingin kampus Mercu Buana. Tuhan Maha tahu, tapi Dia ingin kita terbuka sama Dia untuk kita sebut dalam doa kita. Lalu momentum, ya ini penting untuk meminta Tuhan memberikan momentumnya. Kapan ya? Nah, ini yang sulit, teman-teman. Tapi ketika ada momentum itu, saya yakin Tuhan akan kasih momentum terbaik bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang baru. Lalu yang terakhir kita berdoa bahwa kuasa Tuhan dapat mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang dapat merintangi usaha kita. Ingat, iblis jelas tidak tinggal diam. Dia pasti akan memakai segala cara, ya mulai dari kemalasan, mulai dari nggak mau tahu, mulai dari banyak sekali alasan. Dan itulah kita perlu sekali untuk kita berdoa. Lalu survei, ya. Survei itu fungsinya untuk kita mengetahui kira-kira situasi apa nih? Apakah ini kampus negeri? Apakah ini kampus swasta? Apakah ini kampus madrasah? Ya, tahu-tahu masuk ke sana orang-orangnya ini ya cadar semua ya. Waduh, salah kita. Usahakan untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Memang kita harus sekali lagi begitu masuk sebuah kampus, cari informasi. Mereka ada mahasiswanya kira-kira berapa ya? Ada UKM Kristennya enggak? Lalu kira-kira mereka sedang kuliah atau memang lagi libur atau bagaimana? Coba kita cari, ya kita cari. Kalau perlu memang kita jalan-jalan, tanya-tanya security-nya. Di sini ada UKM apa aja. Lalu, nah ini penting tadi Bang Mangasa sampaikan bahwa kita harus mengetahui kira-kira lembaga apa, pelayanan apa yang ada di kampus tersebut. Ya, sepahaman saya, teman-teman di Jakarta ini sudah pasti ada Perkantas, ada LPMI, ada GMKI. Itu lembaga-lembaga yang hadir di kampus-kampus besar. Makanya kita memang sebenarnya lebih pas itu ke kampus-kampus yang menengah ke bawah sebenarnya. Kampus-kampus yang kecil, mudah dijangkau, dan mereka belum punya pelayanan. Nah, kadang-kadang kalau sudah dilayani lembaga-lembaga besar, nah ini teman-teman yang saya sering temukan di lapangan, ada kesombongan di situ. Ya, saya berapa kali, teman-teman, saya secara pribadi saya pernah ke Perkantas, ya pernah juga beberapa kali ikut kegiatan LPMI. Kalau GMKI belum, ya teman-teman dari UMT itu banyak dari GMKI, lebih kepada politik. Tapi ya itulah yang terjadi kalau kita main asal masuk, lalu kita tidak tahu ternyata ada pelayanan kampus di kampus tersebut. Memang kita harus tahu, ini wajib untuk kita mengetahui siapa di situ. Dan apakah juga ada gereja? Nah, ini juga agak ribet nih kalau ada gereja di situ. Nah, itu bisa mereka tertutup sekali. Seolah-olah kita ini teroris ya, teman-teman. Lalu berikutnya adalah plan, ya rencana. Buatlah jadwal untuk mengontak mahasiswa kunci, ya mahasiswa kunci. Dalam arti mereka pengurus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang dia mahasiswa baru, tidak apa-apa. Kristen mahasiswa baru karena sudah pasti akan ada pergantian pengurus kan. Nah di sini ada Kak Ferry, mungkin nanti Kak Tiara ataupun Bang Stepan bisa kontak ya. Lalu tentukan waktunya. Setelah coba WA, kapan ada waktunya, setuju, mungkin bisa video call atau memang bisa ketemu langsung ya offline atau face to face langsung ketemu kalau sudah sepakat. Lalu coba tawarkan apakah kita bisa menjelaskan tentang BKPAK kepada mahasiswa, kunci atau pengurusan. Ditawarkan dulu, ya, jangan langsung cuap-cuap. Tawarkan dulu, saya ingin menjelaskan, boleh nggak lembaga BKPAK saya jelaskan sedetail seperti ini. Lalu coba teman-teman bagian keempat, kalau teman-teman kenal siapa alumninya, pembinanya, itu juga sangat poin plus ya, poin plus. Ini seperti kita dapat
mitra juga nih ya. Kalau mereka mendukung kita untuk menjelaskan BKPAK. Ya alumninya, mungkin saudara kita, kakak kita, abang kita, om kita, alumni, pembina apalagi. Waduh, itu akan sangat-sangat membantu. Dan yang kelima, coba cari alternatif seandainya mereka menolak. Nah, coba nanti kita coba ini ya, bicarakan sama-sama. Kalau mereka menolak, alternatifnya apa? Nanti kita coba pikirkan. Selanjutnya, Bang Kakak, pertemuan. Nah, ini teman-teman tolong diperhatikan lagi terkait pertemuan. Perhatikan etika, ya etika. Tadi kayak Bang Mangasa bilang pakai kaos oblong, pakai celana sobek. Nah, itu harus kita hindari. Memang harus kalau bisa atasannya yang rapih ya, mungkin kaos berkerah atau kemeja. Celana juga tidak ada bolong-bolong ya, rapi, sopan. Etikanya juga santun. Tunjukkan kualitas kepemimpinan ya, tunjukkan bahwa teman-teman memang seorang pemimpin, seorang leader. Jangan menganggap diri di atas ya. Kita semua setara di sini dan teman-teman harus bisa belajar untuk rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati. Tanyakan lagi bagaimana kondisinya. Tanyakan lagi, Bang, bagaimana pelayanan di kampus A? Boleh Bang sharing Bang? Lalu dia cerita A sampai Z, dia cerita bla 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 bla. Nah, teman-teman, please tolong jangan kasih komentar apapun. Wah, Bang, pelayanan Abang terhambat nih. Pelayanan Abang kering rohani nih. Pelayanan Abang nggak bertumbuh. Nah, itu teman-teman tolong ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Jangan beri komentar. Cukup aja angguk-angguk ya. Cukup berikan anggukan-anggukan yang pas. Lalu kalau memang dia minta komentar, dia minta menurut Abang bagaimana? Nah, itu baru kita sambut, itu baru kita beli. Tapi dalam poin ini teman-teman, ketika teman-teman menanyakan kondisi mereka, dengarkan, ya dengarkan mereka baik-baik. Kalau perlu memang bisa dicatat, dan jangan memberikan komentar apapun. Kalau mereka bertanya, minta komentar kita, baru kita kasih, tapi juga jangan terlalu panjang. Tanyakan sekali lagi, apakah kita diizinkan untuk menjelaskan tentang lembaga BKPAK. Sekali lagi Bang Kakak, jangan terpancing emosi, jawablah dengan sabar, tenang, ya tarik napas, tidak usah terlalu buru-buru. Lalu kalau memang dia tertarik, segera buat janji, ya segera buat janji. Kapan ketemunya lagi nih, follow up-nya lagi. Nah kalau dia negatif, dia curiga, dia mungkin bingung atau apa, tenang ya. Jangan buru-buru, ayo kak, ya. Kadang-kadang gitu tuh kayak Bang Sega, ayo kak, ayo bang, buru-buru. Tapi tenang aja, ya tetap tenang. Oke, kita kasih waktu buat mungkin baca-baca lagi brosurnya. Nanti kita cari waktu lagi. Dan yang terakhir, undang mereka dalam kegiatan-kegiatan BKPAK. Ya, saya di sini ada Miss di sini, Kak Ferry nih. Aduh, saya lupa sekali kemarin undang di ibadah ya. Tapi harapan saya Kak Ferry bisa tertarik nih ya, setia swadaya untuk kita coba kerjasama dengan BKPAK. Karena Bang Sega pimpinan di sini, mantan pimpinan. Oke. Online. Nah, secara online teman-teman saya tidak terlalu banyak, semuanya prinsipnya sama, ya prinsipnya sama, tidak ada yang terlalu berbeda. Memang kayak sekarang ya kita anak-anak sekolah offline dan online justru lebih berat online ya, sangat lebih berat online. Siapkan perangkat sudah pasti, mungkin HP, laptop, ya materi-materi PPT yang singkat, menarik, itu akan sangat membantu. Ya menggunakan foto-foto kegiatan, tempatnya, lalu kalau perlu memang di-record ya untuk bahan kita evaluasi bersama. Ya sebenarnya prinsip-prinsipnya tidak terlalu berbeda jauh. Saya sudah praktekkan ini di Unkris ya, PI dengan online. Agama Buddha. Apakah gampang? Waduh, susah gampang nih. Kuotanya habis lah. Banyak sekali hambatan-hambatan, tapi puji Tuhan
teman-teman, itu pengalaman yang menarik untuk kita bisa PI secara online. Atau sekarang kita bisa presentasi ke personal atau persekutuan kampus. Nah, sedikit tips and trik buat kita, teman-teman. Sekali lagi, maksimalkan penggunaan media sosial BKPAK. Nah, ini harus kita coba pikirkan nanti dengan tim media. Kita harus lebih sering memang untuk menggunakan sosial BKPAK seperti website dan IG. Sejauh ini memang terbatas sekali oleh Bang Jimmy dan Bang Stefan, tapi itu sudah sangat membantu. Mereka sudah sangat membantu banyak. Nah, tinggal teman-teman, kalau ada kegiatan-kegiatan, info atau apa, bisa segera diinfokan supaya kita bisa share di medsosnya BKPAK. Teman-teman, ajak ya tim untuk kita bisa sharing pengalaman dan melakukan organisasi. Nah, kita harus banyak sharing memang, banyak sharing dengan banyak orang untuk bagaimana pelayanan terlebih secara offline seperti ini. Lalu jangan tertutup ya tentang kegiatan-kegiatan BKPAK. Share ke teman, share ke papa, ke mama, ke tante, om. Wah, kita ada training ini, kita ada training itu. Atau mungkin share di IG pribadi, di caption pribadi, apalagi di profil pribadi, status, segala macam, supaya orang-orang dapat mengenal BKPAK. Nah, itu dari saya, Bang Pasca. Saya kembalikan lagi. Oke, Bang Ciko, terima kasih Bang Ciko untuk sharing-sharingnya. Sangat bermanfaat banget nih.